Halo, halo, Bro and Sis. Kali ini kita akan membahas tentang dunia Puyo lagi di Puyo Project. Mari kita opening dulu. Cekidot. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penetasan telur, khususnya mesin penetasan telur. Seperti apakah mesin penetasan telur yang bagus kayak gitu, sederhana tapi efisien kayak gitu. Jadi kita akan membahas tentang itu kupas habis, pokoknya tentang penetasan telur. Jadi untuk awal-awal ini saya akan menunjukkan gimana cara mengawinkan puyuh itu. Nah, jadi kayak gini untuk kandang perkawinannya. Jadi ini 1:4. Jadi di sini isinya 20 ekor gitu. Jadi kenapa dibuat kayak gitu? Kenapa juga biasanya kan ada juga yang sistemnya mereka ini perkawinannya nggak dicampurkan. Jadi jantannya satu, mamanya 1:4 gitu kan. Kandangnya itu khusus jantan satu sama betina 4. Kenapa ini dicampurkan? Biasanya katanya kata-katanya biasanya yang disebut teman-teman yang lain itu bisa bertarung dia, tapi kalau yang ini enggak, karena memang ini kami dari kecil udah dicampurkan, jadi benar-benar mereka ini secara alamiah kayak gitu, secara alami, walaupun memang seperti ini. Ini betina sebenarnya. Nah, ini betinanya, yang ini jantan. Ini jantannya nih. Ini jantan coklat. Jadi kami mengkawinkan antara jantan coklat dengan betina hitam. Seperti itu. Nah, gimana cara ciri-ciri jantan sama betina? Ciri-ciri jantan. Ciri-ciri jantan di sini nih dia itu akan lebih kecoklatan, terus belahan dadanya itu nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Nah, kecuali kalau betina kayak ini teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi biasanya kalau teman-teman di perkawinan itu ada namanya potong paruh. Potong paruh itu memotong biar nggak melukai ini, karena dia kalau kawin itu dipatok sininya, baru dimasukin lah itu ininya apa alatnya kayak gitu. Jadi kalau kami memang tidak menggunakan potong paruh karena masih tahap uji coba seperti apa yang alami, seperti apa yang potong paruh, dan kayak itulah teman-teman. Jadi, nah kalau betina sininya akan lebih memudar, warnanya, warna kecoklatannya, dan belahannya pasti lebih kelihatan kayak gitu. Belahan si betina ini lebih kelihatan kayak gitu. Jadi kayak dadanya itu lebih kelihatan, ya sama kayak manusia kayak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk pakannya, walaupun kita menggunakan perkawinan, lalu sebenarnya mereka ini nggak dikawinkan lewat pakan, tetap akan menghasilkan telur. Tapi untuk perkawinan itu tetap pakai pakan produksi kayak itu. Jadi tetap mereka menghasilkan telur PSP itu, tapi hasil dari perkawinan. Memang kita nggak tahu bahwasanya itu hasil perkawinan atau tidak. Tapi biasanya memang karena si hormonnya si laki-laki ini, ibaratnya dia itu sangat sangat inilah teman-teman, sangat apa ya, hormonnya dia itu menggebu-gebu ya. Jadi terkawin lah semua ini tiap hari kayak gitu, jadi menghasilkan telur-telur fertil kayak gini. Jadi setelah itu kita akan langsung ke penetasan aja biar teman-teman tahu gimana. Kan saya akan menunjukkan mengupas habis di mana alat penetasan yang sederhana, modal sedikit tapi efisien kayak gitu teman-teman. Nah ini kandangnya, penetasannya seperti ini. Jadi memang sederhana. Ini dibuat sendiri. Kami pakai bahan tripleknya ini yang tipis, bukan yang tebal ya. Karena memang masih tahap uji coba dan ini masih perlu banyak perbaikan. Karena kenapa ya, belum efektif, belum
belum sampai lah 80% untuk penetasannya, tapi udah lumayan, dan kapasitas ininya memang besar kami buat. Nah, jadi ini teman-teman, jadi ini kapasitasnya sekitar 1.500-an, memang banyak teman-teman. Jadi memang kami buat kemarin skalanya banyak, dimana eh, dimana ini bisa menghasilkan banyak gitu loh, kayak gitu teman-teman. Jadi memang karena produksi si telur ini, walaupun memang kami kadang memasukkan itu tidak bareng, karena kenapa ya, kami kapasitas untuk eh, perkawinannya itu belum besar, tapi ya jadi kan kalau itu tiap hari kami langsung masukkan di sini. Jadi telur itu memang benar-benar langsung bisa penetasan, dan tiap hari bisa menetaskan kayak gitu. Dari sini kita bisa menghasil hasil yang maksimal gitu. Nah, jadi untuk alat penetasan ini itu ada beberapa alat untuk kita membuat alat penetasan. Nah, jadi yang pertama memang ini streaming. Oh ya, ini teman-teman, untuk alat penetasan ini kita buat semi manual kayak gitu. Apa itu semi manual? Semi manual itu semi yang belum pakai memang otomatis semua. Memang udah ada yang sekarang ini eh, penetasan yang udah otomatis, tetapi kami tetap memilih ini karena setelah kami survei itu memang penetasan yang semi manual ini masih efektif kayak gitu. Jadi kami sempat main-main ke penetasan lainnya, itu semi manual inilah yang masih mereka gunakan daripada yang otomatis. Jadinya kami terinspirasi dari situ membuat ini jadi semi manual aja dulu kayak itu. Jadi selagi kami belajar untuk bereksperimen, kalau mama yang manualnya udah bisa, otomatis yang kita pakai penetasan otomatis pun udah bisa kayak gitu. Karena kita udah tahu gimana caranya, kelembapannya dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi ini alat yang otomatisnya di sini, di alat untuk otomatisnya. Nah, jadi termometer otomatis dengan kita di sini ada sensornya memang, tapi kita juga pakai manual gitu untuk bahan perbandingannya otomatis dan manual. Jadi suhu itu bisa merata, yang kami harapkan seperti itu gitu. Dan untuk kelembapannya kami menggunakan inilah teman-teman, ya sederhana, memang kami minimalisir budget ya kan, pakai ya kayak gini untuk menjaga kelembapannya untuk biar merata. Kami juga ini teman-teman, jadi kipas kemarin tuh di atas kita pindahkan di bawah, karena kemarin waktu di atas itu memang kurang efektif ternyata kayak itu. Jadi kita mau pakai beberapa lampu, sekitar 6 lampu untuk menjaga kelembapannya dan suhunya kayak gitu. Dan ini alhamdulillah udah netas dari 1.500 inilah sisanya. Ini udah busuk teman-teman, makanya ini kita mau buang. Oh ya teman-teman, jadi macam-macam termostat ini, jadi macam-macam yang otomatis termostat ini itu macam-macam teman-teman. Memang ini yang lumayan lah harganya. Kalau yang biasa-biasa itu ada kok yang lebih murah. Jadi memang ada beberapa juga. Nah, yang kayak gini ini lebih murah teman-teman. Ini macam-macam termostat. Macam-macam termostat yang kayak gini. Jadi teman-teman, jadi untuk suhu efektifnya itu 37 sampai 38 teman-teman. Nah, itu suhu efektif untuk penetasan telur. Nah, untuk kelembapannya sebenarnya untuk kelembapannya itu memang ada yang pastinya, tapi kadang memang untuk mengontrol kelembapan itu agak susah. Jadi kami ini biasanya menguji umpamanya berapa gelas, dan di sini kami menggunakan ya seperti ini biar merata teman-teman. Jadi memang kelembapan merata. Nah, kenapa kelembapan itu penting teman-teman? Jadi kalau telur ini menetas, terus dia kelembapannya kurang, biasanya ada lapisan yang telur ini yang masih lengket ke tempat si bayi puyuhnya itu. Jadi itu bisa
fatal lah, mengakibatkan hal yang fatal. Kurangnya suhu juga ya, karena kurangnya suhu eh, penetasan ini bisa nggak jadi atau kelebihan suhu, contoh yang kayak kemarin waktu di sini karena kan lampu ini banyak kami pasang di atas, jadi di sini kepanasan, jadi yang jadi itu cuma bagian tengah aja teman-teman, karena memang kepanasan jadinya nggak jadi ya gitu teman-teman. Belajar dari hal kesalahan itu kami taruh ke bawah. Kenapa taruh ke bawah? Jarak bawah ini lebih renggang, lebih lebih tinggi lah, jadi kayak ini terus kami pasang kipas di bawah untuk meratakan suhu itu. Kelembapannya juga bagus jadinya karena dia dekat sama lampu kayak itu teman-teman. Ini kemarin habis netasin dan anak-anaknya di sana teman-teman, bisa kalau lihat. Jadi langsung ini. Ya ini teman-teman, untuk anak-anaknya yang baru lahir, ini baru lahir dan alhamdulillah sehat-sehat teman-teman, sehat-sehat. Memang ada beberapa yang belum jalan ya, karena udah kami pindahkan kemarin gitu langsung gitu. Nah ini teman-teman, sehat-sehat dia. Nah, proses puyuh ini cepat teman-teman, makanya dia nggak kayak ayam ya. Jadi dia udah langsung sehat, langsung ini. Jadi memang untuk budidaya puyuh ini lebih mudah teman-teman. Nggak ini jangka waktu dia sampai besar pun nggak lama teman-teman. Dia ini sampai masa produksi itu sekitar 45 hari. Itu 45 itu udah masa produksi yang inilah, udah yang bagus, kadang lebih cepat kayak gitu. Kadang belum sampai, baru 40 hari itu memang mereka udah produksi kayak gitu. Nah, ini yang udah lumayan besar teman-teman, jadi memang kami sebenarnya tiap hari ini tuh memasukkan telurnya kayak gitu teman-teman. Ini memang kandangnya ini baru dibuat kemarin dan kemarin dari review, jadi yang belum nonton review kandang pembesaran silahkan ditonton dulu teman-teman biar nggak ketinggalan ilmu-ilmu dari Puyuh Project ya. Walaupun di sini saya belum terlalu menguasai tentang peternakan, memang benar-benar kami masih dalam uji coba, tapi ini udah beberapa memang udah kami temukan efektif teman-teman. Kayak penetasan tadi itu memang masih efektif ya, yang sampai kandang besar, dan itu masih kami uji coba pakai yang sintetis kayak gitu, pakai styrofoam itu masih uji coba. Seandainya memang itu efektif, nanti kita review di selanjutnya, episode selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan lewatkan untuk episode nanti sendiri untuk penetasan yang statis. Kayak gitu aja sih. Jadi nggak terlalu kita buat ribet ya teman-teman. Peternak itu nggak ribet teman-teman. Nggak usah kita buat ribet, ya kita jalani aja. Insya Allah kalau sesuatu yang kita jalani dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu juga guys teman-teman. Nah itu yang udah saya review kemarin ya, ini jelas teman-teman, nggak bisa aja kita ini yang kita nah, ya itu aja sih teman-teman. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Jadi jangan lupa tonton yang episode lalu, buat kalian nggak ketinggalan yang belum nonton. Kalau yang udah nonton, kita tunggu episode selanjutnya. Untuk kami sendiri upload video itu setiap Senin Kamis untuk Puyuh Project ya. Jadi kami insya Allah rutin untuk menemani kalian. Untuk yang kalian belajar budidaya puyuh dari nol, kami siap melayani kalian. Yang mau tanya-tanya nanti saya kasih kontak person di bawah video ini untuk kontak personnya. Jadi kalian yang mau sharing atau mau pesen apa, mau apa, kami juga menerima pesanan kayak contoh kandang atau mau jual telur kalian sama kami juga nggak apa-apa, kami terima untuk telur itu kayak gitu. Jadi memang kami insya Allah saling membantu untuk peternakan, khususnya untuk teman-teman yang di Jogja ya. Untuk di luar Jogja ya ini kita belum sampai ke situ untuk jangkanya, tapi kalau kalian mau sharing, ayo kita sharing
kita bangun peternakan Indonesia ini lebih maju. Salam pengusaha, salam peternak puyuh Indonesia.